Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianisa Nurul Haq. Saya dari kelas 5 manajemen S1 dengan nomor NPM 1011209. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian yang telah kelompok kami teliti dari pabrik tahu yang ada di Jalan Pasir Gede Sudamapir, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Maulani dari kelas E5 dengan NPM 1012191E. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian pengolahan tahu di pabrik Bapak Isur Sudimampir Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurjaman. Saya dari kelas E5 dengan NPM 1020759. Baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah tahu. Nah, tahu ini telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Nah, penemunya adalah Liu Anhanzi yang merupakan seorang bangsawan, cucu dari Kaisar Han Gaozu Liu Bang yang mendirikan dinasti Han. Nah, versi tahu yang dikenal di Jepang adalah tahu sutra. Nah, diperkirakan tahu masuk ke Indonesia bersamaan dengan datangnya tentara Kubilai Khan ke Kediri pada tahun 1292. Tahu turut menjadi penyelamat orang Jawa dalam menghadapi krisis akibat penerapan sistem tanam paksa pada abad ke-19. Nah, jadi tahu merupakan salah satu makanan tradisional yang populer. Selain rasanya enak, harganya murah, dan nilai gizinya pun tinggi, hasil-hasil studi menunjukkan bahwa tahu kaya protein bermutu tinggi saat komplementasi proteinnya, ideal untuk makanan diet, rendah kandungan lemak jenuh dan bekas kolesterol, kaya mineral dan vitamin, makanan alami yang sehat dan bebas dari senyawa kimia yang beracun. Nah, Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di Indonesia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia tahun 2004. Proses tahu di Indonesia masih terbatas industri kecil dan menengah. Produksi pengolahan tahu di Indonesia masih sangat bervariasi dan belum ada standar yang dapat digunakan secara nasional. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terlebih dahulu. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Jalan Gede Sudamapir, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, penelitian ini melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama ada observasi lapang untuk mengamati proses yang meliputi kondisi sanitasi, spesifikasi alat, dan deskripsi langkah proses pengolahan tahu. Yang kedua yaitu penentuan titik kritis dan optimasi kondisinya, penentuan titik kendali kritis atau bisa disingkat dengan TKK. Nah, TKK ini dibantu dengan menggunakan pohon keputusan. Nah, yang ketiga di sini ada penyusunan draft shop pengolahan tahu. Nah, draft shop tahu ini yang telah disusun diterapkan di Jalan Pasir Gede Sudamapir, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pengamatan terhadap mutu produk dilakukan dengan sampling 3 kali sebelum menerapkan shop, yaitu pada tanggal 6, 8, dan tanggal 9 Februari 2018. Dan 3 kali setelah penerapan uji shop, yaitu tanggal 5, 7, dan 9 Maret. Penentuan titik kritis dan optimis kondisinya dengan analisis menggunakan pohon keputusan yang menyatakan pendekatan pemikiran yang logis dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian dalam tahap produksi. Ini diperoleh titik kritis pada pengolahan tahu di Jalan Raya Pasir Gede, Sudimampir, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada tahap perendaman dan perebusan. Perendaman dilakukan untuk melunakkan struktur seluler, mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk menggiling, dan meningkatkan kecepatan ekstraksi. Apabila perendaman kurang sempurna, baik waktunya terlalu lama atau singkat, rasa tahu yang diperoleh akan menjadi kurang baik. Perendaman yang terlalu lama ditandai dengan terbentuknya busa yang berlebihan di atas permukaan air dan mengkerutnya kulit biji. Sedangkan perendaman yang kurang ditandai dengan masih sulitnya biji dibelah dan bagian biji sebelah dalam masih keras dan berwarna gelap. Pada tahap perebusan bertujuan untuk menginaktivasi trypsin inhibitor yang terkandung dalam kedelai, serta mendenaturasi protein sehingga meningkatkan nilai gizi protein tahu, mengurangi bau langu, mempermudah ekstraksi protein, dan mengubah sifat kimia protein sehingga pada saat
dikoagulasikan menghasilkan tahu yang kompak pada saat pemasakan bubur kedelai. Ditambahkan air untuk memperoleh rendaman yang baik. Penggunaan jumlah air dalam pemasakan perlu diperhatikan di mana air yang terlalu sedikit menyebabkan sari kedelai yang terekstraksi juga sedikit, sedangkan air yang terlalu banyak akan membuat energi dan waktu perebusan dari sari kedelai semakin besar. Nah, yang selanjutnya di sini ada penyusunan draft sop pengolahan tahu. Nah, tujuan dari sop pengolahan tahu yaitu untuk dapat menghasilkan produk tahu yang memenuhi standar mutu yang diinginkan dan konsisten. Nah, standar ini berlaku untuk membuat tahu kedelai. Prosedur operasional pengolahan tahu kedelai meliputi penyiapan bahan baku utama, penyiapan bahan baku penolong, penyiapan peralatan, dan proses pengolahan. Nah, di sini juga ada penyiapan bahan baku utama, yaitu kedelai. Kedelai yang digunakan yaitu varietas Anjas Moro dan Burangrang sesuai syarat mutu kedelai SNI 013922 1995 minimal mutu. Kedelai yang diterima kemudian dicek spesifikasinya dan disortasi untuk membuang kotoran, batu, biji, cacat, dan rusak. Nah, yang selanjutnya di sini ada penyiapan bahan baku penolong yaitu air. Nah, air ini digunakan harus memenuhi persyaratan air bersih sesuai standar Permenkes Republik Indonesia nomor 416. Nah, lalu di sini juga ada bahan penggumpal, yaitu bahan penggumpal yang digunakan adalah whey yang telah dipisahkan dari proses penggumpalan 1 hari sebelumnya dan disimpan selama 24 jam dengan pH 4. Proses pengolahan yang pertama ada pencucian dan perendaman, yang kedua ada penggilingan, yang ketiga ada perebusan, yang keempat penyaringan, dan yang terakhir kelima penggumpalan. Yang selanjutnya ada penyiapan peralatan. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan tahu antara lain yang pertama ada drum, yang kedua ada wadah atau yang terbuat dari anyaman bambu, yang ketiga mesin penggiling, yang keempat kain belacu, yang kelima besi penyangga, yang keenam kotak kayu pencetak tahu, yang ketujuh batu, dan yang terakhir kedelapan kayu bakar. Baik, kesimpulan di sini adalah yaitu di unit usaha pengolahan tahu milik Bapak Isur, Jalan Pasir Gede Sudi Mampir Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, disimpulkan bahwa telah disusun draft SOP pengolahan tahu dan telah diuji cobakan di unit usaha. Hasil uji coba menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi dengan mengacu pada SOP lebih baik, seperti rasa, aroma kekompakan, penampakan, dan tekstur, daripada produk tahu yang diproduksi tanpa mengacu pada draft SOP. Adapun saran pada penelitian ini antara lain yaitu perlunya perbaikan kondisi dari unit usaha tahu, yaitu ruangan produksi, perlunya penanganan sanitasi menyeluruh, meliputi sanitasi tempat, peralatan, dan proses pengolahan, serta pekerja, penanganan maksimal terhadap bahan baku sebelum proses pengolahan. Dilakukan kajian lanjut agar draft SOP pengolahan tahu dapat disempurnakan menjadi SOP sehingga dapat diterapkan pada sentra industri tahu di Bandung. Terima kasih.